Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pelita Islami. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pelita Islami akan menyingkap tabir alam malaikat Israfil alaihi salam, bagaimana bentuknya dan juga apa saja tugas-tugasnya. Tentunya berdasarkan riwayat-riwayat imam besar, hadis Nabi, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Inilah tabir alam malaikat Israfil alaihi salam. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan Syekh Abdurrahman, beliau menyatakan bahwa ada 4 malaikat yang memiliki kemuliaan khusus. Para malaikat tersebut adalah Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel alaihi salam. Tugas mereka ialah memegang dan mengatur segala urusan makhluk. Jibril alaihi salam bertugas menyampaikan wahyu dan mengangkat para utusan. Sedangkan tugas malaikat Mikail alaihi salam menurunkan hujan dan membagi rezeki. Untuk Israel alaihi salam tugasnya adalah mencabut nyawa. Sedangkan Israfil alaihi salam bertugas sebagai peniup sangkakala. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya malaikat Israfil pernah memohon kepada Allah agar dikaruniai kekuatan yang bisa membawa 7 langit dan 7 bumi. Kemudian Allah memberinya. Lalu Israfil memohon lagi agar dikaruniai bisa menguasai angin. Kemudian Allah meluluskannya. Lalu ia memohon lagi agar diberi kekuatan bisa mengangkat gunung. Dan diberinya oleh Allah kekuatan yang diminta itu, serta kekuatan yang diberikan kepada jin dan manusia. Kemudian ia memohon lagi agar memiliki kemampuan untuk bisa menguasai seluruh binatang buas. Lalu permohonan itu dikabulkan. Bentuk wujud dari malaikat Israfil alaihi salam adalah dilapisi bulu mulai dari kepala hingga kedua telapak kaki. Ia mempunyai banyak mulut dan lidah yang tertutup di dalam beberapa dinding. Setiap lisan yang dimiliki senantiasa bertasbih. Demikian pula, malaikat ini mempunyai 1000 malaikat sebagai tentara yang diciptakan dari dirinya. Para malaikat tersebut adalah malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang malaikat yang bertugas sebagai pemikul aras diciptakan oleh Allah serupa dengan bentuk malaikat Israfil alaihi salam. Setiap saat dia menunjuk penglihatannya ke arah aras karena semata-mata menunggu perintah dari Allah. Jumlah sayap malaikat Israfil ada 4. Sayap pertama panjangnya sampai ke arah barat, yang kedua sampai arah timur, yang ketiga menutupi badannya, sedangkan yang keempat menutupi kepalanya. Warna dari mukanya kuning tua. Sebuah keterangan ringkas menerangkan bahwa sebab musabab wajahnya berwarna seperti itu dikarenakan getaran rasa takut kepada Allah yang selalu mengiringinya setiap saat. Penglihatannya senantiasa tertuju ke arah aras, karena semata-mata menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari tiang aras berada di atas pundaknya. Setiap Allah memutuskan di Lauhil Mahfuz, maka dinding yang menghalanginya terbuka, sehingga segala keputusan yang Allah tetapkan ia bisa melihatnya. Memang menurut riwayat bahwa Lauhil Mahfuz itu bergantung di bawah aras, sedangkan malaikat Israfil merupakan satu-satunya malaikat yang paling dekat dengan aras tersebut. Disebutkan bahwa jarak antara malaikat Israfil dengan aras dihalangi 7 dinding, sedangkan tebal setiap dinding kira-kira perjalanan 500 tahun. Adapun jarak antara malaikat Israfil dengan malaikat Jibril alaihi salam kira-kira 70 dinding. Jadi, jarak antara malaikat Jibril dengan aras adalah 77 lapis dinding. Disebutkan bahwa malaikat Israfil senantiasa meletakkan mulutnya di atas tanduk seperti keadaan terompet. Disebutkan pula bahwa terompetnya bercabang 4.
yaitu bercabang ke arah barat dan timur, sedangkan yang satu lagi bercabang ke arah di bawah bumi, dan lainnya bercabang ke arah atas sampai langit 7. Adapun lingkaran kepala terompet itu sama dengan lebar langit dan bumi. Di dalamnya terdapat pintu sebanyak bilangan para arwah. Sedangkan di dalamnya lagi ada 70 rumah. Tiap-tiap rumah ditempati para arwah. Di antara para arwah yang ada yaitu arwah para nabi yang menempati satu rumah, arwah para jin juga satu rumah, para setan, binatang, dan sebagainya, sampai 70 macam. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang terompet sangkakala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terompet itu adalah sebuah tanduk raksasa yang terdiri dari cahaya. Besar tiap lingkaran dalam tanduk itu selebar langit dan bumi. Terompet itu akan ditiupnya 3 kali. Tiupan pertama membuat makhluk takut, tiupan kedua membuat makhluk mati, dan tiupan ketiga membangkitkan makhluk dari kubur. Tiupan pertama. Jika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan terompet tersebut pertama kali, maka seluruh isi alam ini, baik di wilayah langit maupun bumi, akan terkejut. Hal ini dibenarkan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah dan ketakutan segala yang di langit dan segala yang di bumi. Quran Surah An-Naml ayat 27. Dengan ditiupkannya sangkakala atau terompet malaikat Israfil, ini akan memberikan dampak huru-hara di seluruh jagat. Dengan tiupan tersebut, maka terjadi goncangan yang hebat. Bukan karena semata-mata dahsyatnya tiupan tersebut, tetapi juga akibat yang ditimbulkan sangatlah luar biasa. Seakan ingin memberitahukan atau memberi aba-aba terhadap kejadian dahsyat berikutnya. Dan belum selesai manusia serta makhluk lain terhadap kegoncangan ini, maka malaikat Israfil meniupkan terompetnya untuk kali kedua. Kalau pada tiupan pertama semuanya bingung, maka ketika terompet itu kembali ditiupkan, seluruh penghuni alam menjadi mati, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang kemudian dinamakan dengan kiamat kubra atau kiamat agung. Pada saat itu, nyaris tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semuanya binasa. Setelah tidak ada makhluk yang hidup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Jibril. Kemudian dilanjutkan nyawa malaikat Mikail, selanjutnya Israfil, dan yang terakhir adalah Allah mencabut nyawa malaikat Israel. Masa tidak adanya makhluk ini diperkirakan berlangsung 40 tahun lamanya. Setelah seluruh makhluk termasuk malaikat binasa, maka Allah memberikan tiupan ketiga yang berguna untuk menghidupkan makhluk yang telah lama mati tersebut. Tiupan yang dikirim Allah saat itu sama dengan yang pernah Allah berikan kepada kaum Ad. Seperti kita ketahui dalam berbagai kisah, bahwa kaum Ad atau umat Nabi Luth dibinasakan oleh Allah dengan menggunakan tiupannya. Setelah tiupan tersebut, Allah selanjutnya menurunkan hujan yang turun tanpa henti selama 40 hari. Sebelum itu Allah menghidupkan kembali malaikat penjunjung aras, yaitu malaikat Israfil, Mikail, Israel, dan Jibril alaihi salam. Kejadian saat tiupan ketiga ini diabadikan Allah sebagaimana firman-Nya. Kemudian ditiupkan sekali lagi, lihatlah mereka berdiri menantikan apa yang akan terjadi. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pada tiupan ini, maka makhluk Allah akan hidup kembali. Mereka terjaga dari tidurnya yang panjang tersebut. Seluruh manusia dan hewan yang ada sedari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, baik dari jenis jin maupun setan, dihidupkan oleh Allah. Kala itu sama seperti ciptaan pertama mereka tanpa menggunakan pakaian selembar pun. Mereka sama-sama bingung untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika itu, tidak lagi terpikirkan untuk dapat berkumpul dengan sanak saudara, anak, suami, istri, serta hubungan kekerabatan, seperti layaknya di dunia.
Masing-masing bingung dengan suasana huru-hara. Kebingungan makin menjadi-jadi karena tidak ada tempat berteduh dari sengatan matahari yang jaraknya kala itu hanya sejengkal dari kepala. Tidak ada naungan kecuali hamba-hamba Allah yang memang dilindungi. Hal ini dipertegas oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa kala itu tidak ada naungan selain dari naungan Allah. Hanya mereka yang melakukan banyak amal kebaikan saja akhirnya dapat menerima naungan darinya. Di tengah suasana panik manusia dan jin serta setan dalam masa penantian ini, maka Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk mengumpulkan manusia dan jin ke suatu tanah lapang yang bernama Padang Mahsyar. Seluruh manusia kecuali malaikat digiring untuk berkumpul. Kisah ini diabadikan dalam firman Allah dalam surat An-Naba ayat 18, yaitu hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkumpul berkelompok-kelompok. Quran Surah An-Naba ayat 18. Demikian pula dalam firman-Nya yang lain, Allah juga menceritakan sebagai berikut. Dan ketika binatang-binatang liar dikumpulkan, kemudian datanglah setan-setan durhaka. Quran Surah At-Takwir ayat 5. Allah kembali mengingatkan peristiwa ini dalam ayat yang lain. Sebab itu demi Tuhanmu, sesungguhnya mereka dan setan-setan akan kami kumpulkan. Kami bawa mereka itu berlutut dikelilingi neraka Jahannam. Quran Surah Maryam ayat 68. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata hingga membasahi bajunya ketika ditanya oleh Mu'adz bin Jabal tentang maksud firman Allah dalam surat An-Naba ayat 18 yang berbunyi, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang dahsyat. Umatku akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hari kiamat dalam 12 kelompok. Secara rinci, berbagai kelompok itu adalah: kelompok pertama dibangkitkan dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Lalu terdengar suara dari Allah. Mereka ini adalah orang yang waktu di dunia dulu senang mengganggu tetangganya. Maka ini balasannya dan tempat mereka kembali adalah neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan tetangga yang terkait kerabat dan tetangga asing. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kelompok kedua dibangkitkan dalam keadaan berbentuk babi. Lalu terdengar suara dari Allah. Mereka ini adalah orang yang waktu di dunia dulu selalu bermalas-malas melakukan sholat. Maka inilah balasannya dan neraka tempat kembalinya. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Celakalah bagi mereka yang lalai mengerjakan sholat. Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Kelompok ketiga dibangkitkan dari kubur dalam keadaan perutnya besar seperti gunung. Yang menyedihkan, di dalam perutnya penuh dengan ular dan kalajengking. Terdengar suara dari Allah, mereka ini adalah orang-orang yang waktu di dunia senang menahan atau tidak mengeluarkan zakat. Maka inilah balasannya dan neraka tempat kembalinya. Kebenaran ancaman ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surah At-Taubah ayat 34. Kelompok keempat dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mulutnya mengalir darah. Terhadap kelompok ini kembali terdengar suara yang berasal dari Allah. Mereka ini adalah orang yang waktu berdagang dahulu senang berdusta. Maka inilah balasan perbuatannya, dan neraka adalah sebaik-baik tempatnya kembali. Dalam Al-Quran Allah telah menyatakan,
Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka kecuali bagi mereka azab yang pedih. Quran Surah Ali Imran ayat 77. Juga firman Allah lainnya, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam, mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan adalah Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah An-Nisa ayat 108. Kelompok keenam dibangkitkan dari kubur dalam keadaan leher terputus. Terhadap kondisi kelompok ini Allah berfirman, bahwa itu semua adalah imbalan kepada mereka yang saat di dunia sering sekali memberikan kesaksian palsu. Karena itulah balasan tersebut adalah sepadan kepadanya, dan tempat kembali terbaik adalah neraka. Kelompok ketujuh adalah mereka yang akan dibangkitkan dari kematian panjang dalam keadaan tanpa lidah, sedang dari mulutnya mengalir nanah dan darah. Allah kemudian berfirman bahwa mereka ini adalah orang-orang yang waktu di dunia menolak memberi kesaksian secara jujur dan benar. Maka atas perilaku yang merugikan ini, neraka adalah tempat kembali yang sangat tepat. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Kelompok ke-8 adalah sebagian orang yang dibangkitkan dari kubur dalam keadaan kepala tersungkur, sedang kedua kakinya berada di atas kepala. Dan yang lebih menyedihkan dari kemaluannya keluar nanah kotor dan bau bagaikan bangkai yang busuk. Ancaman dan derita tak terhingga ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang saat hidup di dunia melakukan zina, sedang mereka mati belum bertobat. Karenanya balasan tersebut adalah sepadan serta neraka juga akhir perjalanannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Al-Isra ayat 32. Kelompok ke-9 dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berwajah hitam, di samping itu matanya biru dan perutnya penuh dengan api. Allah menegaskan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang kala di dunia memakan harta anak yatim dengan cara zalim dan belum sempat bertobat. Karenanya, hanya nerakalah yang pantas sebagai tempat mereka kembali. Hal ini sebagaimana yang ada di Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Kelompok 10 adalah sekelompok manusia yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan berpenyakit kusta dan sopak. Mereka ini adalah orang-orang saat hidup di dunia mendurhakai kedua orang tua dan belum bertobat. Padahal Allah telah menegaskan sebagaimana dalam Al-Quran untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Hal ini sebagaimana firman-Nya, dan berlaku baiklah terhadap kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kelompok ke-11, yakni mereka dalam kondisi buta hati, giginya seperti tanduk, bibirnya bergelantungan sampai dada, lidahnya bergelantungan hingga perut,
sedangkan perutnya bergelantungan hingga paha, dan dari perutnya keluar kotoran. Kondisi menyedihkan ini ditimpakan kepada mereka yang waktu hidup di dunia menjadi peminum khamar dan belum sempat bertobat. Sungguh balasan ini cukup pantas kepada mereka. Peringatan keras ini sebagaimana telah dicantumkan dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah al-azlam adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Kelompok ke-12 bangkit dari kubur dengan wajah berseri-seri, bercahaya seperti bulan purnama. Mereka lalu melewati Syiratal Mustaqim, laksana kilat menyambar. Kondisi ideal ini diperuntukkan terhadap orang-orang yang saat hidup di dunia rajin beramal saleh, meninggalkan maksiat, serta menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mereka juga mati dalam keadaan bertobat. Balasan dan ganjaran atas mereka berupa surga, pengampunan, rahmat, dan nikmat Allah. Di samping mereka ridha dengan keesaan Allah, maka Allah pun ridha terhadap mereka. Allah telah menandaskan hal ini sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Begitulah sekelumit dari keberadaan malaikat Israfil, sekaligus tugas serta suasana yang meliputi tugasnya. Gambaran yang telah dikemukakan dari keterangan di atas mudah-mudahan akan menambah keimanan sekaligus keinginan kita untuk senantiasa teguh dan berusaha memperkokoh kepercayaan demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share agar channel ini dapat terus berbagi ilmu dan senantiasa dalam keberkahan. Amin. Terima kasih.